Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat klepon yang teksturnya sangat empuk lembut tahan seharian. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat balurannya dulu. Siapkan 200 gram kelapa parut setengah tua, bagian putihnya saja. Ingat, kelapa parutnya setengah tua, jangan menggunakan yang tua. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 1 helai daun pandan dengan cara dipotong-potong. Kemudian kita kukus sekitar 20 menit supaya kelapa parutnya ini benar-benar tanak dan tidak mudah basi. Setelah sekitar 20 menit dikukus, ini kelapa parutnya sudah benar-benar tanak. Kemudian angkat, lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya kita buat untuk isian. Kita parut 200 gram gula merah. Tujuan gula merah diparut supaya nanti saat memasukkan isian ini ke dalam kulitnya, tangan kita tidak belepotan dan kulitnya juga tidak kotor ya teman-teman. Setelah gula merahnya selesai diparut, kemudian saya bulat-bulatkan dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 3 gram. Setelah gula merahnya selesai dibulat-bulatkan atau dibagi seperti ini, kemudian sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan panci atau teflon, lalu masukkan 50 gram tepung beras setara dengan 5 sendok makan. Lalu masukkan 45 gram gula pasir setara dengan 3 sendok makan. Setengah sendok teh garam. Lalu masukkan 290 ml jus pandan, 290 ml jus pandan saya peroleh dari 10 helai daun pandan. Supaya warnanya lebih terang, saya tambahkan sedikit pewarna hijau. Aduk-aduk sampai rata. Setelah rata, nyalakan kompor menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Diaduk-aduk terus sampai mengental atau menggumpal. Kalau tidak punya jus pandan, gunakan 290 ml air ditambah 1 sendok teh pasta pandan ya teman-teman. Setelah menggumpal atau mengental seperti ini sudah bisa. Kemudian kita angkat. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung ketan putih setara dengan 25 sendok makan. Kemudian langsung kita masukkan tepung beras yang sudah kita masak sebelumnya. Ini keadaannya masih sangat panas. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah mulai tercampur rata seperti ini uap panasnya sudah berkurang. Lanjut kita uleni menggunakan tangan. Kita uleni sampai adonannya ini tercampur rata dan kalis. Nah, adonannya ini sudah kalis, sudah tidak lengket di tangan. Kalau adonannya sangat lengket di tangan, bisa menambahkan tepung ketan secara bertahap ya teman-teman. Nah, ini tekstur adonan yang pas, tidak begitu keras dan juga tidak begitu lembek. Dan apabila kita pulung, hasilnya sudah halus, cantik dan tidak lengket di tangan. Supaya adonannya tidak rawan kering, bisa kita tutup menggunakan kain bersih. Selanjutnya di dalam teflon atau panci didihkan air. Kemudian ambil sedikit adonan kulit, lalu kita bulatkan. Setelah dibulatkan, beri lubang di bagian tengah seperti membentuk mangkok. Setelah itu beri isian gula merah yang sudah kita timbang sebelumnya. Kemudian tutup, cubit-cubit sampai benar-benar rapat supaya nanti saat direbus isiannya tidak bocor. Lalu kepal-kepal, kemudian bulatkan kembali sampai benar-benar bulat dan hasilnya mulus. Ini seperti membulatkan nastar, tujuannya supaya nanti saat direbus atau dimasak isiannya tidak bocor ya teman-teman. Kemudian masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Nah, untuk adonan kulitnya jika ditimbang beratnya sekitar 14 gram dan untuk isiannya sekitar 3 gram. Ingat, setelah selesai diberi isian dan dibulatkan seperti ini, langsung kita masak atau kita rebus. Kita masukkan ke dalam air mendidih, jangan dibiarkan mengantri di suhu ruang, karena kalau kita biarkan mengantri saat dimasak atau direbus, dia pasti bocor ya teman-teman. Setelah sebagian adonan masuk ke dalam teflon, bisa kita aduk bagian bawahnya secara perlahan supaya dia tidak terlalu menempel ke teflon. Tujuan tepung beras dimasak di awal sebelum dicampurkan ke dalam tepung ketan putih supaya kuenya ini tetap empuk seharian ya teman-teman. Untuk adonannya ini saya masak menggunakan api sedang.
Kita masak sampai adonannya ini mengapung atau naik ke atas. Setelah sebagian adonan sudah mengapung atau naik ke atas, jangan langsung diangkat, biarkan dulu sekitar 3 menit. Tujuannya supaya gula merahnya itu cair. Setelah sekitar 3 menit dibiarkan, ini sudah bisa, kemudian kita angkat lalu kita tiriskan. Supaya kue kleponnya ini tidak menempel satu sama lain, pastikan setelah selesai diangkat langsung dibaluri ke dalam kelapa parut yang sudah kita kukus sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini hasil kleponnya sangat cantik, mulus, sama sekali isiannya tidak bocor. Satu resep ini jadi 40 biji tergantung dengan besar kecil yang kita bentuk ya teman-teman. Supaya tampilannya lebih cantik, lalu kita tata di atas daun. Kue klepon ini buatnya sangat mudah, hasilnya sangat cantik, sama sekali tidak bocor. Teksturnya ini dijamin super duper empuk banget, super lembut. Empuk dan lembutnya ini tahan sampai seharian, bahkan sampai keesokan harinya. Ini enak banget, recommended banget, dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.